Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai liquid crystal display atau disingkat LCD. Tentunya kalian sudah pernah melihat, pernah memegang, dan pernah menggunakan LCD ini ya. Tidak mungkin tidak ada yang tahu LCD. Pastinya sudah tahu semua dan sudah pernah menggunakan. Ya, LCD ini merupakan piranti output yang digunakan untuk menampilkan data menggunakan kristal cair sebagai bahan untuk penampil data yang berupa tulisan maupun gambar. Tetapi gambarnya terbatas ya. Dia menggunakan kristal cair ya di sini. Makanya kalau kalian pegang itu seperti memegang permukaan air. Seperti ada gelombangnya seperti itu. Pengaplikasian dari LCD ini tentunya sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Untuk pengaplikasian yang paling terlihat itu ketika kita menggunakan kalkulator ya. Tampilannya LCD seperti ini, yang menampilkan angka-angka yang ada di kalkulator ini, dia menggunakan LCD. Kemudian, nah ini kalau perangkat ini mungkin kalian belum lahir ya. Di tahun 91 kalian sudah lahir belum? Belum ya? Belum. Kalau sudah lahir mungkin ya sepantaran dengan saya. Nah ini namanya pager. Dulu sebelum ada handphone, sebelum ada ponsel itu berkirim pesan menggunakan pager. Nah ini juga dia menampilkan tulisannya ini menggunakan LCD. Nah, terus ini ada yang pernah menggunakan perangkat ini? Ini namanya gameboard. Ini dulu favorit saya waktu SD. Dulu juga sering ada yang menyewakan. Jadi ada rental gameboard. Setelah itu karena muncul PS1, jadi gameboard ini sudah nggak kepakai lagi, sudah ditinggalkan. Ini gameboard biasanya main Tetris sama main balapan biasanya. Ya ini dulu saya punya itu. Terus ada monitor tabung. Ini juga menggunakan LCD. Ketika kita tekan monitornya nanti akan ada gelombang kayak menyentuh permukaan air. Nah, terus ini HP Nokia jadul. Ini dia menggunakan LCD. Kalau sekarang mungkin untuk monitor menggunakan LED ya. Ini masih menggunakan LCD. Nah, ini contoh-contoh penerapan LCD. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan sebuah karakter di LCD. LCD-nya adalah LCD 16x2. 16 itu adalah bagian horizontalnya atau barisnya ada 16 karakter, terus dua kolom ya. 12 ini baris dan dua kolom ya. 1, 2. Seperti itu. Nah, kita akan menggunakan LCD 16x2 ini. Ini fitur-fitur yang disediakan oleh LCD ini terdiri dari 16 kolom dan 2 baris, dilengkapi dengan backlight, mempunyai 192 karakter yang tersimpan, dapat diamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, terdapat karakter generator terprogram. Biasanya warnanya itu, warna background-nya kalau enggak hijau ya biru. Terus nanti kita bisa mengatur kontrasnya, mengatur kontras dari LCD ini. Ya, ini terdiri dari 2 warna background, yaitu hijau dan biru. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Nah, ini atau keterangannya. Yang pertama, LCD ini
LCD 16x2 ini dia memiliki beberapa pin. Yang pertama ini ada ground. Ya, kalau ground ini adalah satu daya negatif, kita sudah pada tahu semua. Kemudian VCC untuk satu daya positif. Terus kontras, ini kita dapat mengatur kecerahan dari LCD. Lalu ada dua register, yaitu register select dan register read or write. Register select itu ada dua kondisi, yaitu high dan low. Nanti register select ini nanti akan terkoneksi ke pin Arduino, pin digital ya, karena hanya terdiri dari dua kondisi, high dan low. Nanti akan terkoneksi ke pin digital Arduino. Jadi high untuk mengirim data, low untuk mengirim instruksi. Kemudian ada read or write, ini juga akan terkoneksi ke pin digital Arduino. High untuk mengirim data, low untuk mengirim instruksi. Terus ada pin ini, pin enable, untuk mengontrol ke LCD ketika bernilai low, LCD tidak dapat diakses. Lalu ada D0 sampai D7, itu adalah data bus. Kalau yang namanya data bus, berarti dia mengirim data ya. Mengirim data, ada 8 karakter, 0 sampai 7. Kemudian ada LED positif, nanti disambungkan ke VCC untuk menyalakan lampu latar. Kemudian ada LED negatif, nanti disambungkan ke ground untuk menyalakan lampu latar. Nanti ini positif dan negatif ini, LED positif negatif ini terhubung ke pin positif dan pin negatif dari Arduino. Seperti itu. Ini pinnya ada banyak ya. Ada 6, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 16 pin. Nanti akan kita hubungkan semuanya. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan mengenai LED atau LED. Selanjutnya, mari kita masuk ke Tinkercad. Ini saya sudah siapkan Tinkercad ya. Oke, ini kita mulai untuk membuat sirkuit baru. Ini kalian juga membuka Tinkercad atau menunggu videonya diupload? Oke, ini kita sudah sudah terbuka dari Tinkercad saya. Selanjutnya saya ganti judulnya menjadi How to Control LCD using Arduino. How to Control LCD, sorry kok LCD sih, LED ya, using Arduino. Saya pause dulu sebentar. Saya mau ke belakang sebentar ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan rangkaian LCD ini. Seperti biasa, di sini kita tarik Arduino. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita tarik juga breadboard seperti biasa, breadboard yang small. Langsung aja cari breadboard.
Oke, seperti ini. Terus cari LCD. Di Tinkercad ini menyediakan LCD 16x2. Oke, tampilannya seperti ini ya. LCD 16x2, tempelkan saja di breadboard-nya. Oke, terus koneksi tidak stabil, semakin aja videonya. Terus di sini kita menggunakan potensiometer. Oke, seperti ini. Baru di sini nanti kita akan menghubungkan port yang ada di LCD dengan Arduino. Oke, seperti biasa kita hubungkan dulu sumber tegangannya atau sumber listriknya. Di sini pin 5 volt akan saya hubungkan ke ke pin positif. Warnanya saya ganti merah. Lanjut untuk ground saya hubungkan ke kutub negatif seperti biasa, warnanya hitam. Oke, seperti ini. Terus di sini kita lihat ada ground VCC. Nah, ini ground dan VCC ini nanti akan kita hubungkan ke sini, ke kutub positif dan negatif. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita hubungkannya langsung, tidak, karena ini yang ada di breadboard dengan LCD ini beda rangkaian, jadi kita hubungkan langsung LCD ini ke yang negatif, terus VCC ke positif, ground ke negatif, VCC ke positif. Oke, lanjut ke ini kontras. Kalau kontras ini kan kecerahan ya, kecerahan dari LCD. Nanti kontras atau kecerahan LCD ini akan kita hubungkan ke potensiometer. Jadi nanti kita menggunakan potensiometer untuk mengatur kecerahan dari LCD. Di sini di potensiometer ada terminal 1 dan terminal 2. Oke, di sini terminal 1 akan saya hubungkan dengan yang positif, kutub positif. Oke, kemudian terminal 2 ini yang negatif. Ya, seperti ini. Hitam. Oke, terus yang ini yang tengah wiper. Baru yang wiper ini akan saya hubungkan ke V0 atau kontras. Ini kontras. Ya, seperti ini ya. Kemudian lanjut ke RS atau register select. Ya, register select ini kan tadi bernilai high and low. Nanti akan kita hubungkan ke pin digital dari Arduino. Di sini di RS ini, RS akan saya hubungkan ke pin nomor 9. Ini RS akan saya hubungkan ke pin nomor 9. Ini warnanya saya ganti menjadi biru. Seperti ini. Terus RW, read or write, itu akan saya hubungkan ke sini, ke kutub negatif atau ground. Di sini warnanya saya ganti menjadi hitam.
Seperti itu, karena di sini kita lihat di sini untuk RW ada spesifikasinya ya. RW ini nanti dia akan mengirim instruksi, kita hubungkan ke ground. Terus yang enable ini kita hubungkan ke pin nomor 8. Ini ke pin nomor 8. Oke, ini warnanya kita ubah menjadi biru biar nggak sama. Hijau. Biru sudah ya. Hijau. Oke. Terus di sini ada DB atau data bus 0 sampai 7. Di sini kita akan menggunakan DB 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan gunakan 4 DB aja. DB 4, 5, 6, 7. Ini DB 4. Ini kita hubungkan ke pin nomor 4. Biar urut. Ini kita hubungkan ke pin nomor 4. Warnanya yang bagus sampai orange. 5, DB5 ke nomor 5. DB6 nomor 6. Ya, seperti ini. Buat bisa yang rapi untuk wiringnya. Terus DB7 pin nomor 7. Ya, seperti ini. Oke, terakhir ini LED, ada LED anoda dan LED katoda. Kalau katoda ini terhubung ke ground. Dia muatannya negatif. Kalau yang anoda terhubung ke positif. Tapi di sini kita tambah resistor dulu. Sorry. Ini ganti resistor. Ini resistor. Ini harus terhubung ke LED-nya, LED terminal 1. Ini kita hubungkan ke positif. Warnanya merah. Oke, seperti ini wiringnya. Jangan sampai salah. Ya, ini salah ya. Kabelnya ini warnanya saya ganti. Jadi turquoise. Ya. Jadi ini ground dari LCD terhubung ke ground dari Arduino. VCC terhubung ke positif, kemudian kontras LED terhubung ke potentiometer, register select terhubung ke pin nomor 9, read and write terhubung ke ground, enable terhubung ke pin nomor 8, terus database 4, 5, 6, 7 terhubung ke pin digital, LED yang positif ini terhubung ke positif, LED yang katoda terhubung ke ground. Nah, insya Allah ini sudah benar wiringnya. Seperti ini untuk wiringnya. Sekarang kita lanjut ke kode programnya. Ya. Oke, kode programnya kita menggunakan teks. Ya, kita menggunakan teks, kita loading pakai bahasa C. Untuk metode void setup dan void loop jangan dihapus. Ya, ini
merupakan metode wajib ya. Oke, di sini kita masukkan kodenya. Pertama kita harus menambahkan sebuah library include liquid crystal. Jadi ini adalah library yang dipakai untuk menampilkan LED untuk menampilkan LED. Jadi include liquid crystal.h. Ini kita harus panggil dulu library-nya. Kemudian di sini kita definisikan define RS tadi di pin nomor 9, define enable pin 8, terus define di 4, database 4 itu pin nomor 4, dan seterusnya database 5 itu di pin nomor 5, database 6 dari pin nomor 6, database 7 pin nomor 7. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita gunakan fungsi atau metode liquid crystal LCD atau LED ya. Harusnya LCD ya. Sorry, ini LCD liquid crystal display. LCD liquid crystal display RS E, D4, D5, D6, D7. Seperti ini. RS E enable D4, D5, D6, D7. Nah, ini kita harus definisikan terlebih dahulu ya. Seperti ini kita sudah menuliskan port-port yang terhubung. Selanjutnya di sini kita lakukan setup. Di sini kita pakai ini ya, LCD begin. LCD begin 16,2. 16,2-nya ini adalah 16 baris dan 2 kolom. 16 kolom dan 2 baris. Karena kita menggunakan LCD 16,2. Di sini kita akan menampilkan tulisan yang sederhana saja ya. Kita akan menampilkan tulisan yang sederhana saja. Di sini kita tambahkan LCD print. LCD print, misalkan kita menuliskan tulisan Avandi Studio. Untuk tulisan ini maksimal adalah 16 karakter ya. Jadi kita harus 16 karakter. Kalau lebih dari 16 karakter nanti kepotong. Kita lihat di sini ada berapa karakter? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 karakter jadi aman. Jadi ini spasi ini juga dihitung ya. Spasi ini juga dihitung. Oke, seperti ini. Ini untuk menampilkan perintah print ini untuk menampilkan tulisan ini. Kemudian di sini kita juga melakukan definisi kursor. LCD set kursor.
ini berada di 0,0. Jadi tulisan Avandi Studio ini nanti dia akan ditampilkan di koordinat 0,0. 0,0 itu berarti ada di pojok kiri atas di sini, di pojok kiri atas ini. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Terus terakhir kita berikan LCD titik clear. Menghapus. Oke, seperti ini. Sekarang kita bisa coba untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini aja, ini yang sederhana ya, ini yang sederhana. Start simulation coba. Ini ada yang salah. ACD. Liquid crystal, mungkin ini ada nama yang salah. Oh, ini kurang R nih. Liquid crystal. Liquid crystal. Ya, jangan sampai salah tulisannya ya. Kristal. Nah, ini dia tidak menampilkan apapun karena di sini kecerahannya belum kita atur. Ini telah nampilin sebentar. Ini harus saya kecilkan. Start simulation. Terus Avandi Studio ini terlalu cepat. Stop simulation. Ini ditambah delay. LCD titik delay 250. Start simulation. LCD delay. Oh, ini nggak pakai ya, sorry. Kalau masih delay nggak perlu pakai LCD. Delay gini aja. Start simulation. Ini perlu clear nggak ya? Oh iya, nggak perlu juga. Iya, ini cara menampilkan tulisan Avandi Studio. Stop simulation. LCD clear-nya saya hapus. Start simulation. Ya, seperti ini ya. Seperti ini untuk menampilkan tulisan Avandi Studio. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau tanyakan? Apakah kalian juga mengikuti? Iya, Pak. Mengikuti. Matanya, Pak, itu berarti untuk potensiometernya harus full ya, Pak? Biar bisa Iya, harus full. tampil. Harus full loh. Atau coba kita ganti tegangan resistornya ya. Resistansinya kita kecilkan. 220. Tuh. Ini. Start simulation lagi. Oh iya, ini kalau resistornya diganti 220, ini lumayan nggak harus full. Nggak harus full bisa, tapi nggak jelas tulisannya. Jadi harus full. Cerahannya harus full. 220. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan lagi? Ini akan saya berikan
satu contoh lagi ya. Maaf Akan Pak, di saya chat tunjuk ada itu Pak. di chat. Sebentar. Belum bisa tampil Pak punya saya. Kenapa nggak bisa tampil? Mungkin ada kabel yang belum benar. Ini saya tunjukkan kabelnya ya, wiringnya harus benar. Ini kodenya. Ini sebenarnya dikasih blur juga nggak apa-apa. Ini delay-nya diganti 1000. Jadi 1 detik. Start simulation. Ya, seperti ini kodenya ya. Coba pakai nama kalian sendiri. Ini akan saya share kodenya di chat ya. Coba kalian tinggal ganti tulisan aja di print ini. Kalau saya pengen Avanti Studio-nya di bawah, tinggal koordinatnya ini, kursornya ini saya ubah 0,1. Nanti tulisan Avanti Studio-nya akan berada di bawah. Jadi kursornya ini menentukan koordinat awal dari tulisannya. Karena saya tadi tulis 0,1, maka dia di bawah. Seperti itu. Ini wiringnya ya, jangan sampai salah. Ikuti dulu aja wiringnya. Sebenarnya ini untuk dB-nya, kita boleh pakai dB0, boleh pakai dB1, 2, 3, itu boleh. Jadi tidak harus dB 4, 5, 6, 7. Tapi yang penting kita hubungkan minimal 4 dB ini kita harus hubungkan ke pin digital Arduino. Oke, saya contohkan lagi ya kodenya. Di sini kita akan membuat tulisan yang bergantian ya. Jadi nanti tulisan pertama 3 detik, nanti setelah 3 detik muncul tulisan yang kedua. Ya, di sini kita tetap yang ini tetap ya. Ini jangan diubah-ubah. Yang kita ubah itu yang di loop. Misalkan di sini kursornya 0,0, terus di sini saya set ini 0,1, tetap 0,1. Di sini akan saya set kursor lagi 0,0. Ini tulisannya saya ganti subscribe. Ini jedanya 3 detik. Terus copy. Ini kita ganti. Tetap patuhi protokol 5M. Seperti ini. Nanti yang pertama muncul adalah tulisan ini ya, subscribe Avanti Studio. Nanti tulisan yang kedua muncul tetap patuhi protokol 5M. Start simulation. Ya, ini muncul, terus nanti di 3 detik ganti lagi. Nanti clear lagi, subscribe lagi, 3 detik, ini 3 detik, ganti lagi. Ya, seperti itu. Ini membuat sebuah tulisan, kita bisa berkreasi, bisa kita atur delay-nya, bisa kita atur tulisannya, dan juga mungkin kita akan bisa atur menggunakan perulangan.
Jadi kita bisa atur menggunakan perulangan juga. Ini saya stop dulu. Saya stop dulu, terus misalkan untuk Avandi Studio-nya ini saya taruh di atas di setup. Ini setup 0,0 Avandi Studio, delay-nya 1 saja. Nah, jadi nanti kalau ditaruh di setup berarti pasti dia yang pertama kali ditampilkan. Oke, terus di sini saya akan menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1 titik koma i b besar sama dengan 10. Jadi kalau ada sama dengannya berarti sampai 10 ya. Hitungannya sampai 10. Kita akan melakukan looping 1 sampai 10 i plus plus. Nah, terus kasih kurung perawal seperti ini. Oke. Oke, di sini LCD clear terlebih dahulu. Clear ini digunakan untuk mengosongkan LCD. Jadi setelah tulisan Avandi Studio ini tampil selama 1 detik, maka LCD akan dikosongkan, kemudian akan muncul tulisan ini Avandi Studio ini tetap tampil ya. Yang di clear ini nanti adalah ini perhitungannya. Jadi masih di clear, set cursor 0,0. Sebentar. Sorry, LCD clear untuk menghapus ini Avandi Studio ini akan terhapus. Terus di sini LCD print. Ini dia akan menghitung 1 sampai 10. Jadi tulisan Avandi Studio ini akan terhapus, terus digantikan tulisan menghitung 1 sampai 10. Ini enggak pakai spasi. Terus LCD. Sini LCD titik set cursor 0,1. Di bawahnya tulisan menghitung 1 sampai 10. Ini kita tampilkan variabel i. LCD print i, masih delay-nya 1 detik. Seperti ini. Oke, jadi nanti tulisan yang pertama kali muncul adalah Avandi Studio. Setelah 1 detik, tulisannya akan tergantikan dengan menghitung 1 sampai 10 di koordinat 0,0. Kemudian di bawahnya akan ada angka 1 sampai 10. Angkanya nanti akan berganti dari 1 sampai 10. Nah, kita coba untuk start simulation untuk melihat hasilnya. Hanya ada yang salah, ada titik koma yang belum dikasih. Oh, ini harusnya ini ada titiknya ya. Close dulu. Nggak bisa.
malah error gini. Nggak bisa dikasih. Initialize. Step over next line. Ini kok malah nggak bisa di stop ya? Iya, tanda petiknya saya tahu, tapi nggak bisa ditambahkan. Ini karena dia masih muter-muter ya. Oke, kita restart aja. Di refresh. Ya, di refresh aja. Di sini kita kurang ketik. Oke. Terus kita start simulation. Ya, ini nanti akan bergerak dari 1 sampai 10. 10. Nanti banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi, nanti yang pertama kali muncul adalah tulisan Avanti Studio. Kalau kita ganti delay-nya 2 detik, nanti dia akan muncul selama 2 detik dulu. Baru nanti akan muncul tulisan untuk menghitung 1 sampai 10. Jadi kita bisa menggunakan delay. Oke, sekarang ya ini buat di sini ya. Coba kalian buat supaya tulisannya itu bisa bergerak atau bergeser dari kiri ke kanan. Jadi tulisannya nanti bisa bergerak dari kiri ke kanan. Bagaimana membuat tulisan bergerak? Bagaimana cara membuat tulisan bergerak dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Atau boleh kiri ke kanan juga boleh. Pokoknya bagaimana cara membuat tulisannya bergerak. Silahkan kalian coba, saya tunggu sampai 15 menit. Saya tunggu 15 menit ya. Nanti kalau sudah ada yang bisa membuat tulisan bergerak, silahkan di-share. Lewat chat juga nggak apa-apa. Saya tunggu 15 menit. Oke, ini sudah ada beberapa teman yang mengirimkan linknya. Mari kita coba. Oke, kita lihat punyanya Mas Galang. Kita lihat punyanya Mas Galang. Tulisannya apa ini? Dolor Sit Ame, artinya Mas Galang. Nah, ini kita coba untuk simulasikan. Kita simulasikan punya Mas Galang Eka Yuda Permana. Oke, start simulation. Kita lihat dulu tampilannya. Oke. Oh, seperti ini. Tulisannya, tulisan default ya. Kita lihat kodenya. Ya, di sini ini pakai cara seperti ini nggak apa-apa. Jadi dia menggunakan tipe datanya integer, const integer, terus ya yang terpenting yang ininya ya. Kita menggunakan fungsi scroll display left untuk membuat tampilan supaya tulisannya bergeser dari kanan ke kiri. Oke, sudah berhasil ya berarti ya Mas Galang ya. Nah, sudah berhasil, sudah bagus.
sudah berhasil menampilkan. Sekarang kita lihat punyanya Mas Muhammad Sultan Rafi. Ini tiga aja ya. Saya yakin kalian juga semuanya sudah bisa membuat tulisan bergerak. Tapi kita pilih tiga aja supaya waktunya nggak terlalu lama. Ini menghitung 1 sampai 10. Simulasikan. Nah, sekalian punyanya Mbak Rahma ini. Ini sekalian. Ini punyanya Mas Muhammad Sultan Rafi dulu. Coba kita simulasikan. Start simulation. Oke. Kalau ini dia bergerak dari kiri ke kanan. Yang bergerak tulisan menghitung 1 sampai 10. Oke, coba kita lihat kodenya. Kalau di sini Mas Raffi ini dia menggunakan ini ya, menggunakan perulangan for. Menggunakan perulangan for, di mana dia tuh mengubah kursornya, mengubah posisi kursornya sehingga tulisannya bergerak. Ya, ini bagus untuk mengasah logikanya. Untuk mengasah logikanya bagus. Ini cara kedua. Ada cara mudahnya, cara yang mudah ya tadi seperti Mas seperti Mas Galang tadi itu dia menggunakan fungsi. Kalau Mas Sultan Rafi ini dia menggunakan perulangan. Lebih ribet, tetapi sebenarnya kalau dari sisi pemahaman dari konsep perulangan dia bagus. Sekarang terakhir Mbak Rahma, kita akan lihat apakah dia menggunakan fungsi atau menggunakan perulangan seperti Mas Raffi. Oke, kita lakukan start simulation. Oke, hilang, balik lagi. Nah, ini tapi berhenti ya, di koordinat tertentu. Ya, cuma sekali aja ya berarti ya. Cuma sekali aja scrollnya, kita lihat. Sepertinya dia tidak menggunakan fungsi ya. Menggunakan fungsi scroll right. Oke, jadi pertama yang ditampilkan adalah tata yuk bisa. Tatanya di koordinat 0,0, yuk bisa di koordinat 0,1. Jadi tata di atas, yuk bisa di bawah. Terus, nah ini sebenarnya nggak perlu perulangan, nggak apa-apa. Ini langsung pakai LCD scroll display right, nggak apa-apa, nggak perlu diulang. Nggak perlu dilakukan perulangan. Seperti Mas Galang tadi. Kalau yang dari Mas Galang tadi kan dia nggak perlu pakai perulangan apapun. Kalau dari Mas Galang tadi. Oke, kita lihat lagi ya. Oh ini stop simulasi, start simulasi. Ya, ini sudah bergerak sebenarnya. Tapi dia nggak bergerak terus. Ini tadi punya Mas Galang yang ini ya, Muhammad Sultan, sama semua. Oh ini Mas Galang yang ini. Caranya seperti punya Mas Galang, Mbak Tata ya.
Jadi nggak perlu pakai perulangan, langsung pakai fungsi yang digunakan untuk menggerakkan scroll display right, langsung aja tulis seperti itu. Kalau punya Mas Galang kan scroll display left. Jadi untuk membuat tulisan bergerak menggunakan fungsi tersebut ya. Jadi kita menggunakan fungsi scroll display. Left itu untuk bergerak ke kiri, right untuk bergerak ke kanan. Seperti itu. Kalau yang punyanya Mas Raffi kan dia menggunakan perulangan for. Nah, kalau ini kan dia bergerak terus. Nah, nanti ulang lagi. Kalau semua karakternya sudah hilang, balik lagi. Seperti itu. Seperti itu, Mbak Tata ya. Nggak usah pakai for, langsung aja scroll display right. Oke, ini sudah bisa semua, saya yakin. Yang lain juga saya yakin sudah bisa semua, sudah berhasil membuat project untuk membuat tulisan bergerak. Oke, mungkin untuk kuliah kali ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi silahkan kalian berkreasi sekreatif mungkin sesuai dengan kepinginan kalian, mau membuat tulisan apa atau mau membuat gambar, membuat karakter love atau karakter yang lain, itu bisa menggunakan LCD ini. Silahkan kalau mau berkreasi menggunakan LCD. Ini kodenya yang ini, nanti kalau kalian coba di Arduino yang asli itu bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak ada tugas, tapi ya coba untuk dikerjakan di rumah. Coba untuk kalian praktek menggunakan LCD sendiri. Kalian gunakan untuk menampilkan karakter atau menampilkan tulisan, terserah kalian. Terus kalian kreasikan mau bergerak ke kanan, ke kiri, terus bisa menghitung seperti ini juga boleh. Oke, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu ke teman-teman yang sudah mengirimkan proyeknya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Secara virtual. Ya, pakai chat juga apa. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap jaga imun, makan banyak, makan enak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.